Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mengikuti ibadah raya pada jam yang kedua. Kita undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita mau sediakan hati kita untuk Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kita akan terkagum betapa luar biasanya Allah kita. Biarlah kita ingin terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang
lebih dan lebih Tuhan. Oleh karena itu kami undang hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami. Kami rindu memuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hati Engkau. Urapi kami semua pelayan-pelayan yang ada, bahkan hamba-Mu yang akan nantinya menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan yang daripada Engkau menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita memasuki hari ke-12 di tahun baru ini, tapi kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Ada amin. Kadang-kala kita diperhadapkan sesuatu yang membuat kita tidak sanggup, tapi jangan khawatir karena kita memiliki Allah yang sanggup menolong kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujian ini katakan, jangan kamu khawatir karena Allah menyertai kita di tahun 2024. Pasti di tahun 2025 Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Pujian ini katakan, jangan kamu khawatir. Biarlah pujian ini membangkitkan iman percaya kita di tahun 2025 supaya tidak khawatir. Ada amin. Mari kita katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi pujikan katakan, aku tidak khawatir. Bapak Ibu sanggup? Bapak Ibu sanggup? Kita sanggup karena kita disertai Tuhan, sehingga kita tidak perlu lagi dengan kesetiaan Tuhan dan siap-siap kita diuji. Ada amin? Kalau kita diuji, kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang kemurniannya luar biasa di hadapan Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita tidak akan meragukan kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Kita
nyanyikan pujian ini dengan semangat. Kita yakini bahwa Allah kita adalah yang setia. Oleh karena itu kita tidak ragu. Haleluya. Kita tidak ragu dengan Tuhan karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya.
ketika kita diuji, mari biarlah kita mempersiapkan hidup kita berada di sayap, kepak sayap Tuhan. Kita minta agar Tuhan menaungi kehidupan kita. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Tuhan yang akan menyertai kita. Kita terbang bersama Tuhan menghadapi segala badai yang bergelora. Haleluya. Yesus. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau sekali lagi, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita sembah Tuhan, haleluya. Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Tenang bersama-Mu Tuhan, tidak ragu, tidak mati. Engkau yang bersama-Ku, haleluya, haleluya. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan, kita sembah Allah kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah di tahun 2025 terus kita bergantung pada Dia, haleluya. Kita mau setia kepada Dia, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, puji nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Di dalam peperangan kadangkala ada yang kita alami tidak sesuai yang kita harapkan. Namun mari kami mengajak supaya sidang jemaat tetap setia. Mungkin ujian itu terlalu berat yang datang dalam kehidupan kita, tetapi biarlah kita terus tetap setia. Haleluya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk terus percaya dan Tuhan. Haleluya. Pada saat yang aku hadapi,
Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kita. Sampai akhir hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kemurahan-Mu yang ajaib. Kami rindu terus Tuhan tenggelam dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah pujian Engkau bertahta ya Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, dan setiap yang mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Semua yang mencoba mengambil kebenaran firman-Mu dari dalam hidup kami, rasa ngantuk, rasa malas, rasa lelah, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah tubuh jiwa roh kami hanya terfokus kepada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan lakukan firman Tuhan. Yang siap mendengar dan lakukan firman Tuhan, mari sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sama-sama kita katakan haleluya. Kok lemes? Haleluya. Semangat. Haleluya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara sekalian, bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Pendeta Silvania Indrawan Waluyo, saya dari GPDI Bangkalan Madura. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berterima kasih Tuhan sudah pimpin perjalanan saya dari GPDI Bangkalan Madura. Tadi malam tiba di tempat ini, meskipun ada beberapa kendala sebelum saya berangkat ya di luar schedule. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gemala, Bapak Pendeta Robert Rumokoy bersama Ibu dan orang tua kita terkasih, senior kita, Tante Rumokoy yang kami kasihi, untuk kepercayaan pelayanan di ibadah raya pertama dan kedua pada pagi ini. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu perkenalan saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya lahir besar di Bangkalan Madura. Sekitar 7 tahun saya dulu bekerja di dunia sekuler, dan sekitar 7 tahun saya bertugas di Medan, di PT National Pharmaceutical Cabang Medan. Dan tahun 1998, 1 Mei saya meninggalkan pekerjaan. Tuhan panggil secara khusus, bagi saya secara khusus, untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi puji Tuhan, itu sejarah perkenalan saya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dimanapun silakan sapa saya, karena tidak mungkin saya bisa mengingat Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Baik, secara cepat saya diberi tema oleh Bapak Gembala tentang kemurnian hati. Di sesi pertama tadi kita belajar tentang kemurnian hati. Di sesi kedua ini kita akan belajar tentang pentingnya kemurnian hati. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Pentingnya kemurnian hati. Baik. Kita membuka bersama dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Dengan kasih Kristus saya undang sidang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Satu terjemahan kita baca bersama-sama. 1, 2, next, ikutin saya ya, multimedia seperti tadi pagi. Yuk, 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan dan masuk ke dalam rumahnya? Orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah
berhala, dialah yang akan diberkati dan diselamatkan Tuhan dan dinyatakan tidak bersalah oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, mungkin saya mohon bantuan multimedia, nanti ikutin saja apa yang saya sampaikan. Semua perkataan saya bisa nanti ditampilkan kan, jadi saya tidak perlu katakan next seperti tadi pagi. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memahami ayat ini maka kita harus tahu latar belakangnya. Latar belakang daripada Mazmur pasal 24 ini adalah pujian yang dinaikkan ketika arak-arakan baik itu Daud maupun Sulaiman ketika dia membawa tabut perjanjian Allah masuk ke Yerusalem ataupun perpindahan dari kemah sementara ke Bait Kudus. Sekali lagi, ini adalah pujian ketika mereka mengusung tabut perjanjian Allah untuk masuk ke Yerusalem atau dari kemah sementara ke Bait Allah. Nah, perhatikan ya, ini sebuah pujian, ini sebuah pengagungan yang kita baca tadi. Dimulai dengan sebuah pertanyaan di ayat yang pertama tadi dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jelas, ini sebuah pertanyaan yang pasti harus Anda dan saya jawab pagi ini. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus dan boleh naik ke gunung Tuhan? Kalau tadi itu digambarkan adalah di Yerusalem dan bait suci yang sekarang sudah tidak ada lagi. Itu adalah gambaran hari-hari ini rumah Tuhan, bukan hanya fisik gereja ini, tetapi diri Anda dan saya sebagai rumah Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, siapa yang Tuhan izinkan? Siapa yang boleh layak ini? Jelas firman Tuhan dalam kitab Ibrani katakan, Ibrani 12:14 katakan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Terjemahan lain katakan, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang, berusahalah untuk hidup suci, khusus untuk Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti, tahukah Bapak Ibu sekalian, kata kudus dalam bahasa Yunani itu dipakai kata hagios. Hagios itu artinya apa? Khusus untuk Tuhan. Hidup Anda dan saya dikhususkan untuk Tuhan. Ketika kita memasuki rumah Tuhan, gereja ini, apakah hidupmu dan hidupku dikhususkan untuk Tuhan? Apakah mulutmu dikhususkan untuk Tuhan? Apakah pikiran, perasaan dan kehendak kita dikhususkan untuk Tuhan? Ataukah fokus tetap kepada gadget kita? Lagi ibadah, kering, bisnis masuk. Wah, ini cuan. Kalau aku nggak terima, hilang ini, cap tiau hilang, 10 juta hilang. Ini cuan. Saudara, hati-hati. Fokus Anda dan saya ketika Anda di rumah Tuhan, ke siapa? Fokusnya ke worship leader? Fokusnya ke musician? Fokusnya ke pengkhotbah? Fokusnya ke manusia? Fokus Anda dan saya yang Tuhan mau, yang Tuhan terima adalah untuk Tuhan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Kasih ingat kanan kirimu, fokus untuk Tuhan. Monggo, monggo. Bukan sambil derek Gusti. Ya, oke. Ya, hal yang pertama yang harus Anda dan tahu, fokus kita yang Tuhan mau adalah untuk Tuhan. Sekali lagi ya, hidup Anda dan saya. Yang kedua, di sana di ayat tadi dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini yang berat. Ini sulit. Bukan sulit lagi, sulit. Orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya. Siapa yang bisa seperti ini? Yang sempurna di bumi ini hanya Tuhan Yesus. Amin. Secantik-cantiknya istri tetap ada titik lemahnya. Sehebat-hebat, seganteng-gantengnya suami tetap ada tidak sempurnanya. Betul? Tapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Pak, sudah berkeluarga Pak?
yang pakai baju hitam? Sudah? Panjenengan? Belum? Oh anak, oh iya, oke. Pak mau tanya Pak, kira-kira Bapak menyesal nggak menikah dengan ibu? Oh tidak. Good, kita berikan aplaus dulu lah ya. Nggak pernah menyesal Pak ya. Tidak sedikit orang Kristen ketemu saya, dia berkata, Pak, saya pernah ketemu dengan seorang, untung bukan jemaat. Dia berkata begini, Pak Pendeta, Tuhan itu kok aneh, kenapa? Kok Tuhan bisa kasih istri ke saya segila ini? Boh, istrinya dibilang gila. Nah, tolong jawab ya. Pertanyaan yang sama saya berikan kepada mereka, kepada seorang bapak ini. Kalau kucing kawin sama, tolong jawab, kasih keras. Kalau kucing kawin sama, kalau sapi sama, nek wong edan karo wong bisa paham? Kalau ngomong istrinya gila berarti panjenengan, bukan saya yang jawab ya, Anda ya. Perhatikan, begitu saya jawab begitu dia kaget, Pak Silvanya kok bisa? Loh iya, lo istri itu, suami istri itu satu. Amin. Coba lihat dulu suaminya. Nyesel nggak ya kok nggak dari dulu menikah ya? Ada yang pernah menyesal? Gak ada wani ngaku. Saudara, waduh, tidak sedikit orang yang berkata, aduh kenapa sih Tuhan pertemukan saya dengan papanya anak-anak. Modelnya kayak ngono. Saudara, tidak begitu. Ini mamanya habis BBC London jawab pos, habis jawab pos apalagi JTV, habis JTV, mari nyerepet tok. Buka mata, perhatikan. Susah untuk benar-benar bersih. Susah untuk tidak bercela itu susah. Gambarannya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya ini sangat berat. Dalam Mazmur 15 ayat 22 sampai 5. Yuk kita baca. Ayat 2 dulu. 1, 2, 3. Orang yang hidup dan melakukan yang baik dan jujur mengatakan yang benar. Di sini ada dua. Hidup tanpa celah dan melakukan yang baik. Katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup tanpa celah. Ukuran baik manusia itu apa? Ukuran baik manusia itu apa? Saya berkata bahwa Bapak Gembala baik. Setuju? Kok belum 100%? Saya berkata bahwa Bapak Gembala baik. Setuju? Nek gak setuju, titenono. Saya berkata Ibu Gembala baik. Setuju? Kira-kira ada enggak orang yang berkata Pak Gembala itu enggak baik kok? Ada enggak? Ada? Titenono. Saudara, kebaikan manusia itu sifatnya relatif. Kenapa? Kalau Anda belajar tentang kebaikan manusia, maka kebaikan manusia itu akan berpusat kembali kepada dirinya. Itu teori antropologi kemanusiaan. Akan berpusat kembali kepada dirinya. Saya baik kepada Bapak, supaya Bapak baik kepada saya. Betul nggak? Betul nggak? Jenenge kebaikan manusia itu apa? Pamrih. Kalau kamu jahat, aku bisa jahat. Kebaikan manusia ini yang harusnya tidak boleh pamrih. Makanya ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia katakan, kasihilah musuhmu sama mertuai padu. Yang paling berat itu antara mertua dengan menantu. Betul nggak? Kok separuh jawabnya? Separuh tiang. Paling berat antara mertua dan menantu. Betul nggak? Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk berbuat hidup tanpa celah ini tidak mudah. Karena ukurannya adalah standarnya Yesus.
kasih tanpa batas. Tanpa syarat. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kebaikan manusia tadi saya sudah gambarkan. Syaratnya, lu mesti baik sama gua. Betul? Saya baik sama kamu, kamu saya baikin. Coba kita bisa baik sama orang jahat. Saudara, Pak masih ingat janji nikahnya dulu, masih ingat Pak? Lali ya Pak ya? Insya Allah katanya ya. Saudara, berat. Tahu ujian janji nikah itu di mana? Tahu nggak? Bukan pada saat senang. Bukan pada saat sehat. Tetapi ketika satu saat mungkin istrinya sakit. Ketika suaminya sakit. Ketika perekonomian tidak bagus. Masihkah kita pegang kebaikan itu? Meskipun dulu istrinya langsing, sekarang langsung. Itu Alkitabiah Pak. Betul? Pak Bapak semangat? Setuju? Setuju? Ibu-ibu setuju enggak? Setuju, itu Alkitabiah. Kalau ibu dulu waktu belum menikah 30 kilo, ketika menikah setelah menikah 90 kilo, itu Alkitabiah. Betul? Ada lagunya. Engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Ada kan? Kitab Nabi Yesaya katakan, itu Alkitabiah. Kalau Bapak mengembangnya bukan ke kanan ke kiri, kebuka ke belakang. Hamil 10 bulan gak lahir-lahir. Perhatikan baik-baik. Untuk hidup tidak bercela ini susah. Tapi Anda dan saya harus lakukan. Tanpa syarat. Bisa katakan amin? Yang kedua, katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jujur. Berat gak ini? Wabot. Untuk hidup jujur itu susah. Kenapa? Karena kodrat manusia lahir daripada pembohong. Iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Itu firman Tuhan katakan. Jadi untuk berkata jujur itu susah. Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya sudah sampaikan. Apa arti itu murni? Murni itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani dipakai kata aprokopos. Aprokopos itu artinya tidak bercacat. Dalam bahasa Latin dipakai integrare, artinya integritas. Itu betul-betul sama luar maupun dalam. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Untuk berlaku jujur ini kangelan, susah. Contohnya, Ibu tolong jawab saya ya yang sudah berumah tangga. Kalau dikasih belanja 50.000 sing dibelanja nonang pasar piro? 50.000 nih Bapak kasih. Sampai di pasar berapa belanjanya? Kok sunyi senyap? Ini belum Natal ini, sudah lewat Natalnya. Oh Holy Night. Maaf ya, saya terbawa bahasa logat Madura ini. Ada yang ngerti bahasa Madura? Nggak ada ya? Oh bagus, nggak apa-apa. Jawab, kalau dikasih 50.000 berapa Bu yang dibelanjakan? 30.000. 20-nya dana taktis. Bisa paham? Makanya tadi pagi saya katakan, kalau uang suami, uang istri. Kalau uang istri, luar biasa. Pak, makanya kalau ibu-ibu itu banyak dana taktisnya Pak. Ibu tahu nggak berapa gaji suami? Tahu? Gak ngurus. Yang paling gampang, ibu tahu nggak password HP suami? Tahu? Wah luar biasa, kita berikan aplaus dulu untuk bapak-bapak, ibu-ibu Tiberias. Luar biasa, untuk berkata jujur mulai dari mana? Di keluarga dulu. Suami istri bisa jujur nggak? Saudara perhatikan baik-baik. Orang tua ke anak bisa jujur nggak? Anak-anak ke orang tua bisa jujur nggak? Saudara perhatikan baik-baik. Susah untuk bicara jujur. Kenapa sih? Tadi pagi saya ingatkan.
Apalagi tidak jujur sama Bapak Ibu Gembala, hati-hati. Cepat atau lambat pasti Tuhan bongkar. Itu fakta kehidupan, itu Alkitab. Ingat ya, kalau tidak jujur, Alkitab katakan tidak ada masa depan untuk Anda dan saya. Belajar jujur, seberat apapun. Kalau bukan haknya, jangan ambil. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Oh, aku nemu om, nemu apa? Nemu handphone. Waduh, apa? Ini om, handphone nemu. Satu saat ada jemaat pemuda, dia katakan, saya nemu di jalan om. Kamu serahkan ke polisi. Loh, saya nemu om, kamu mau masuk penjara? Oh enggak om, enggak mau masuk penjara. Serahkan polisi. Kenapa? Polisi bisa mendeteksi Anda, handphone itu dari namanya email. Nomor email. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Belajar jujur sekecil apapun. Bisa katakan amin? Coba kasih ingat kanan kirimu. Jujur. Rek, jujur rek. Suami jujur. Besok gaji 1 juta bilang 2 juta gitu ya. Haleluya. Oke. Ya. Ayat 3. Yang tidak memfitnah sesamanya, tidak berbuat jahat terhadap kawan dan tidak menjelekkan ayo sudah sarapan kan? Menjelekkan ada 3 hal, tidak memfitnah sesamanya. Oh, saya tidak pernah fitnah Pak sifatnya. Tadi pagi saya katakan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar belum tentu sebuah kebenaran. Betul? Anda tahu kenapa saya pakai jas? Ayo, ada yang tahu kenapa? Mas, tahu kenapa saya pakai jas mas? Apa mas? Kenapa? Pembawa firman harus pakai jas ya mas ya. Oke, good. Pemimpin yang baik, ini teori leadership, tidak boleh mempermalukan orang di depan umum. Hati-hati. Nah, 4 kali 6 berapa? 500. Good. Nah, 3 kali 4 piro? 350. Good. Enggak salah, kenapa? Wong bapak itu tukang foto. Dia dengar, kok 3 kali 4? 350. Kok 4 kali 6? 500. Jangan salahkan. Ya. Belajar, nanti kita ajari. Tidak boleh mempermalukan orang di depan umum. Baik, tidak memfitnah sesamanya. Anda lihat saya pakai jas, kenapa? Ada yang berkata pembawa firman, good. Apalagi? Ngurangi ini betul Pak, supaya nggak kelihatan one pack Pak, tetap kelihatan 6 pack. Apalagi? Biar nggak dingin, betul Bu Gembala. Banyak fitnahan. Tadi pagi saya sudah sampaikan, saya kebetulan berada di percaya dalam periode ini di Biro Multimedia. Instagram saya Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya private, kenapa? Karena diambil oleh orang foto saya tanpa seizin dan sepengetahuan saya, diupload lagi dengan judul fitnahan terhadap saya. Siapa pelakunya? Bukan jemaat, itu pendeta. Mengerikan Bapak Ibu saudara. Sukanya memfitnah. Ingat, tukang fitnah gak masuk surga. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Itu Alkitab loh. Amin. Jangan penfitnah. Yang kedua, tidak berbuat jahat terhadap kawan. Berat gak? Siapa yang masih kuliah? Sekolah wis. Oh, sekolah Mas. Mbak, sekolah ya. SD, SMP, SMA, TK, SMA. Ranking berapa? 30 dari 30 siswa, 50 dari 50. Ranking berapa Mas? Mbak, wis enggak apa-apa ngarang aja. Enggak ada ranking. Oke, kalau dulu pertanyaan saya sederhana. Kalau ranking 1 ditanya, kan biasanya anak pinter ya, betul ya, ditanya, nomor 30 jawabannya apa? Mau jawab yang benar atau enggak? Ini trik anak pinter. Mau jawab benar atau enggak? Dia tahu itu jawaban A, dia katakan C. Kenapa? Kalau tak kasih tahu A, nilaiku nanti itu baru kawan loh.
Itu jahat nggak? Itu bahasa orang Tionghoa katakan hoping cia hoping. Kalau orang Madura katakan koping cia koping. Hoping itu teman, cia itu makan, hoping teman. Ya, perhatikan baik-baik. Tidak berbuat jahat terhadap kawan. 1, 2, 3, katakan bersama-sama. Kasih ingat ya, kawannya lagi latihan, digangguin. Ayo kegacoan yuk. Mau pelayanan, ayo kita dugem dulu yuk. Aduh, saudara. Yang kelima, tidak menjelekkan. Tolong yang banter. 1, 2, 3. Pak, pernah dijelekkan sama masnya, Pak? Enggak ya, Pak ya? Enggak. Pasti enggak. Sebelum dia jawab pasti enggak. Tapi di sono itu ada. Di sono sini itu ada. Oh, bukan kok sono sini. Sono. Tetangganya sendiri dijelekkan. Saudara, ini dalam bahasa Maduranya sleeping enemy katanya. Apa itu? Musuh dalam selimut. Kayaknya di depan kita, wow bro, happy birthday, happy new year. Di belakang kita, buasar, buablek. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak menjelekkan, ayo. Pada saat saya bekerja di PT National Panasonic Gobel, ada sebuah penelitian tahun 96 dari sebuah produk dari PT Matsushita Gobel Industry, bahwa kalau sebuah produk itu rusak, maka orang itu akan bercerita kepada kalau produk itu baik, maka orang itu akan bercerita maksimal 3 orang. Jadi misalnya alat ini baik, saya berkata kepada Bapak 1, 2, 3, titik. Maksimal. Tapi kalau produk ini jelek, minimal saya akan bercerita kepada 11 orang. Minimal. Pertanyaan saya, lebih senang dengar khotbahnya Pak Gembala atau kon krungu ora. Pak Gembala tuku mobil anyar. Ayo, lebih senang dekat mana? Gelangnya Pak Bu Gembala anyar, sepatunya anyar, giginya anyar. Lebih senang mana? Dengar kebenaran firman atau hal yang demikian? Jujur kita bicara, manusia itu lebih senang dengar yang jelek. Itu kodrat kejatuhan manusia. Hawa, Adam dan Hawa nggak mau dengar firman, dia dengar kata iblis. Jadi nggak salah kalau banyak orang yang jelekkan tetangganya sendiri. Perhatikan baik-baik. Di ayat yang keempat, yang menganggap rendah orang yang ditolak Allah tetapi menghormati orang yang takwa, yang menepati janji biarpun rugi, ini semakin berat. Menghormati orang yang takwa, karena itu sudah satu kalimat. Menghormati orang yang diurapi Tuhan itu berat. Tapi itu adalah gambaran orang yang bersih perbuatannya. Anda dan saya harus masuki dan tahun 2025 ini dengan belajar menghormati orang yang diurapi Tuhan. Seberat apapun. Hormati Bapak Ibu Gembalamu sebagai orang representasi daripada kehadiran Tuhan dalam hidupmu dan saya. Wah, berat ini Bapak Ibu Saudara. Menghormati orang ini. Siapa dia? Pada saat saya masuk pelayanan tahun 2000, saya tinggalkan pekerjaan tahun 1998. Saya masuk di sekolah Alkitab 98-99. Tahun 2000 saya mulai di Bangkalan. Berat Bapak Ibu Saudara. Orang katakan apa? Aduh, maaf ya, di sini ada yang mengerti bahasa Tionghoa. Dia katakan begini, sifanya sekia. Tahu arti sekia? Sekia itu apa? Anak-anak. Mohon maaf, kata sekia itu Bapak Ibu Saudara, itu mengandung arti penurunan derajat. Itu bukan hal yang bagus. Itu penurunan, kamu itu siapa sih? Sekia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Susah untuk memberi hormat kepada orang yang Tuhan tunjuk. Ada banyak peristiwa di Alkitab tercatat
Orang yang tidak menghormati abdi Allah, selesai hidupnya. Yang ketujuh, menepati janji biarpun, ayo yang keras, 1, 2, 3. Menepati janji biarpun, gelem Pak, mau? Berat. Janji-janji. Nyanyi OCB ya. Saudara, nah janji berat janji ini Bapak Ibu Saudara. Janji di hadapan Tuhan. Aku mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, baik suka maupun duka. Sakit kepala sedikit aja sudah ditendang. Coba. Perhatikan baik-baik. Menepati janji biarpun rugi. Ada sebuah peristiwa yang menancap dalam hidup saya. Tahun 60-an, gereja GPRI Bangkalan memiliki sebuah tanah kecil dan diberikan oleh papa saya waktu itu, ditempati oleh seseorang. Saya tidak usah sebut. Ditempati Bapak Ibu sekalian tanpa membayar apapun. Dengan catatan, papa saya berjanji nanti kalau gereja perlu keluar, tapi nanti akan saya kasih dinar, saya kasih 1 dinar. Tahun 60-an dinar itu kurang lebih masih sekitar 250 rupiah. Berkembang dan berjalannya waktu sampai sekitar tahun 80-an, tiba-tiba tanah gereja ini mau dijual oleh mereka tanpa sepengetahuan orang tua saya sebagai Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu, orang kampung kasih tahu, itu tanahnya mau dijual, sudah hampir transaksi. Perhatikan Bapak Ibu, sudah numpang, tidak bayar, nggak ngapa-ngapain, mau jual. Itu yang terjadi. Ketahuan, kita bicara baik-baik, dipanggil, papa mama saya katakan sudah kamu keluar ya, sudah bawa barang-barangmu. Dia tuntut janji saya tahun 60-an, mana dinarnya? Bayangkan Bapak Ibu, dinar tahun 80-an itu sekitar 3 juta sekian. Papa mama saya harus terpaksa pinjam uang untuk menepati janjinya. Itu tertanam. Betapa menderitanya kadang-kadang kita harus janji. Tapi kalau janji toh itu merugi, Anda dan saya tetap harus lakukan itu. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Ayat yang kelima. Dan meminjamkan uang tanpa bunga. Yang tak mau menerima uang suap untuk merugikan orang yang tidak bersalah. Orang yang berbuat demikian akan selalu tentram. Bisa katakan amin? Ayat yang bagian yang ke-8. Meminjamkan uang tanpa bunga. Masuk akal enggak? Pak D, Bu D, masuk akal? Siapa sekarang yang mau pinjamkan bunga, tanpa bunga? Omong kosong. Betul? Sesama teman aja, suami aja pinjam. Ma, aku pinjam ya, 1.000, iya. Besok kembalikan 200 ya. Suaminya sendiri dikasih bunga, saudara. Perhatikan baik-baik. Meminjamkan uang tanpa bunga ini berat. Berat. Makanya saya katakan tegas, saya nggak tahu kalau di sini, mohon maaf, saya tamu di tempat ini saya harus tahu diri. Kalau kami, saya tetap di gereja kami, saya tegaskan, kalau yang suka bungakan uang, saya katakan berhenti. Tegas saya katakan, kenapa? Tuhan katakan apa? Meminjamkan uang, kok sirep? Monggo para saudara, meminjamkan uang, kasih dulu saya 100 Pak. Yang keras, 1, 2, 3. Kok ngeremeng? 1, 2, 3. Yang ke-9, tak mau menerima uang suap untuk merugikan orang yang tak bersalah. Indonesia harus prihatin dalam hal ini. Uang bisa membenarkan orang yang salah. Dan itu Alkitab juga menulis. Hati-hati, tadi pagi kita sudah belajar. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sebagai jemaat, Anda dipercaya untuk memegang kekuasaan. Hati-hati, jangan karena uang Anda menjadikan orang, merugikan orang yang tak bersalah. Kalau Anda dipercaya untuk memegang kekuasaan, hati-hati.
9 hal ini. Coba kita baca, ingetin. Yang pertama, kembali ke poin pertama. 1, hidup tanpa celah dan melakukan yang baik. Nomor 1. Nomor 1, nomor 2, yuk poinnya aja. 1, 2, nomor 1, poinnya. Poinnya. Terus. Poin, ya. 1, 2, 3. Hidup tanpa celah dan melakukan. Yang kedua, Pak Le sing jujur. Pak D, Pak Le, Bude, Bule sing Le sing jujur. Nduk sing jujur. Bisa katakan amin? Yang ketiga tadi, tidak memfitnah. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Ini jangan dibuat kesempatan ya, karena ada firman Tuhan ini, makanya saya mau pinjam ke jemaat pagi ini tanpa bunga. Hati-hati. Kalau pinjam, minta. Jangan pinjam nggak pernah bayar, bertobat. Pinjam sana, pinjam sini nggak pernah bayar. Pinjam, minta, belajar. Bisa katakan amin? Yang ke-9, oh iya kan, ayo yang keras. 1, 2, 3. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang mau lakukan katakan amin. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu seperti untuk Tuhan. Pertanyaan yang terakhir, adakah kita masih memiliki kemurnian hati dikala kita menghadap bait Allah? Pagi ini coba renungkan. Apakah kita sudah suci hatinya? Apakah perbuatan kita sudah tidak bercela di hadapan Tuhan? Berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Berat. Makanya kami pun sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kami belajar dan belajar. Kami bukan orang yang sempurna, kami penuh kelemahan, tapi kami mau belajar dan belajar. Jemaat pun harus sama, belajar dan belajar. Karena hari ini kita tidak salah, detik ini kita tidak salah, belum tentu 5 detik ke depan kita tidak salah. Tapi pagi ini kita mau belajar bersama-sama untuk kudus di bawah kaki Tuhan. Amin. Siap tidak bercelah, hidup kudus dan tidak bercelah di hadapan Tuhan? Bisa katakan amin? Mari pemain musik kita nyanyikan sebuah pujian. Saya minta di A bisa mas? Ya, kalau A nggak bisa ya B, B nggak bisa C, C nggak bisa D, D nggak bisa F. Kalau nggak bisa Z mas ya. Oke, A. Sebuah pujian berkata begini. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidup. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sebelum kita berdoa pagi ini, renungkan firman Tuhan. Berat untuk menghampiri tata kemurahan Tuhan. Orang yang tidak kudus, orang yang tidak suci hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Untuk menjadi hidup khusus untuk Tuhan itu tidak mudah. Paling tidak ada 9 hal tadi. Seberat apapun Anda dan saya harus lakukan. Masukilah tahun 2025 ini dengan kemurnian hati, sehingga kita bisa melihat betapa pentingnya pembelaan Tuhan nyata dalam hidupmu dan mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji ku pegang. Sekali lagi katakan, sampai ku dapat mahkota melayani. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali memberkati kami, untuk kami terus hidup dengan kemurnian hati, sehingga kami layak untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terus ajar kami, terus bimbing kami. Terlebih beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami dapat terus setia, melakukan setiap firman-Mu. Dan kami mau terus memegang janji-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Pendeta Sefanya yang sudah membagikan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai terus dia lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah hidupnya selalu menjadi berkat, bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Dan biarlah hidupnya berdampak bagi banyak orang Tuhan. Baik dalam organisasi GPDI maupun dalam penggembalaannya di Bangkalan Madura. Tuhan Yesus, terima kasih, terus bimbing kami, terus sertai kami dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau juga yang terus menyertai, membimbing dan memberikan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan lanjutkan rangkaian ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan pada worship leader. Di nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk kerjaan Tuhan. Saya undang kolektan bisa maju ke depan.
Bapak Ibu yang mau mempersembahkan via QRIS bisa dilihat barcode pada amplop. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan menjalankan kolekte. Tuhan kiranya berkati apa yang telah kami kerjakan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kami akan mempersembahkan persembahan ini dengan ucap syukur, dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan pujian dengan-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Hati kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Di akhir ibadah raya yang kedua ini Tuhan, kami akan berpisah satu sama yang lain. Oleh karena itu kami berdoa sekali lagi untuk hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Robert Rumakai terkasih bersama orang tua kami, Tante Deni Rumakai yang kami kasihi Tuhan, berkati dalam situasi fisiknya Tuhan, Engkau terus menolong, memulihkan. Kami percaya yang terbaik Tuhan terus berikan. Hamba berdoa buat setiap pergumulan Bapak Ibu Gembala 4 ini, Engkau memberkati pendidikan Ibu Gembala juga, Engkau terus menolong seturut firman-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan yang sudah setia melayani di ibadah raya 1 dan 2, berkati ya Tuhan. Apapun pergumulannya, mereka akan masuki tahun ini dengan kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Mereka akan boleh melihat perjumpaan yang luar biasa dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, ada masa kami sebentar akan kembali ke tempat masing-masing. Baik yang sekolah, diberkatilah sekolahnya Tuhan. Dijauhkan dari pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Mereka berhasil memiliki kepintaran 10 kali lebih orang pintar daripada yang di Kasdim itu terjadi. Yang bekerja Tuhan, dijauhkan dari kecelakaan dan kesalahan kerja. Mereka boleh bekerja dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi. Baik yang membuka usaha, sekecil apapun modalnya Tuhan, diberkatilah ya Tuhan. Padang gurun Kau ubahkan jadi taman kemuliaan Tuhan. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Jiwa-jiwa tuayan, jiwa-jiwa terus terjadi atas gereja-Mu di GPDI Tiberias Pare ini Tuhan. Dan kami akan melihat betapa besar dan dahsyat kesaksian-kesaksian yang hidup terjadi. Dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Baik yang jauh, yang dekat. Kami hamba-Mu yang akan kembali ke Bangkalan Madura. Penyertaan-Mu ada. Dijauhkan dari mara bahaya, celaka maut kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Tiba semua dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Putra yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikian juga sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor itu firman Tuhan. Berkat yang menjadikan kita terus naik dan bukannya menjadi turun itu firman Tuhan. Berkat yang menjadikan apapun yang kita kerjakan berhasil. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, itulah firman Tuhan. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman bahwa kita sudah terima berkat Tuhan pada jam pagi ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.